Salam olahraga, salam Reza Bol, selamat malam. Hari ini saya mau bahas tentang preview UCL Atalanta Madrid yang berakhir dengan skor 1-0. Tapi banyak sekali PR buat Zidane, banyak sekali PR buat Madrid karena permainannya itu bisa dibilang enggak banget dan ya bisa dibilang Madrid tadi malam itu ugly win lah. eh dari awal gimana ya? Madrid udah inisiatif serangan, udah ngebangun serangan, mau mau apa namanya? Mau mengurung pertahanan Atalanta dan di menit-menit awal Madrid menguasai, bahkan eh, pemain-pemain Atalanta kan terkenal cepat tuh. Zapata, Muriel, tambah lagi Matteo Pessina juga. Jadi pergerakan mereka tuh bisa dimatikan sama si Varane dan Nacho. Kebetulan Varane sama Nacho memang GG sih mainnya hari ini. Nah, kita bahas waktu pas kartu merah. Apakah layak kartu merah? Ya, jujur saya belum mengetahui pasti ya bagaimana sebenarnya peraturan kartu merah kalau misalnya ada pemain lawan di posisi terakhir dan dia menjegal eh, pemain eh, pemain lawan, sehingga pemain lawan itu terjatuh. Kita kita eh, contohkan tadi Fowler itu menjegal Mendy kan. Mendy dapat bola cantik dari si Vinicius. Nah, sekarang kan pertanyaannya apakah pelanggaran itu kartu merah atau tidak? Nah, jadi berdasarkan beberapa peraturan, bukan beberapa sih, peraturan yang dibuat oleh IFAB bahwa ketika kita contohkan Atalanta Madrid, ketika pemain Madrid melakukan counter attack dan di situ ada pemain Atalanta paling terakhir dan dia menghadang pemain Madrid itu dan pemain Madrid itu terjatuh, maka eh, yang terjadi adalah kartu merah dan itu merupakan professional foul. Nah, tapi banyak yang menganggap Fowler itu hanya layak dikasih kartu kuning. Oke, is okay, nggak masalah. Tapi bisa dibilang di sini wasit juga tidak melihat tayangan ulang dan VAR bahwa seharusnya wasit memberikan kartu kuning pada Fowler. Nah, setelah kartu merah itu terjadi, untungnya Atalanta nggak terlalu protes keras ke wasit. Nah, Gasperini pun mikir pemainnya udah hilang satu kan, Fowler. Berarti dia mau nggak mau harus bisa memanfaatkan 10 pemain yang ada. 9 pemain yang ada lah karena termasuk 10 termasuk kiper. Nah, dia ganti Pasalic dengan eh Luis Muriel kalau saya nggak salah. Nah, waktu pas Pasalic itu masuk, Pasalic itu kan dia berduet dengan Zapata dan juga Pessina. Nah, jadi formasinya itu jadi 3-3-3. Tiga di belakang itu kan ada Jim City, Toloy dan juga Christian Romero. Tiga di tengah itu ada Joachim Mahle, Martin Derun dan juga Gosens. Nah, di tiga depan inilah itu ada eh, Zapata, Pasalic dan juga si Pessina. Nah, setelah kartu merah itu kan praktis Madrid unggul jumlah pemain, pasti bisa ngegempur. Tapi salutnya Atalanta masih bisa keluar menyerang. Meskipun ya beberapa kali mereka digempur juga sama Madrid itu. Adalah peluang-peluang Madrid yang bisa dibilang peluang emas. Salah satunya dari Nacho, dari Isco. Nah, kita masuk ke babak kedua. Babak kedua, Atalanta benar-benar total defense. Bisa dibilang parkir bis lah. Mereka tahu, mereka nggak punya mereka udah kehilangan satu pemain ya, mau nggak mau Gasperini menyuruh anak Atalanta main total bertahan. Nah, eh, ketika Atalanta main bertahan, eh, terjadi masalah baru buat Madrid. Madrid penyakitnya itu kalau lawan tim bertahan, udahlah auto pusing orang tuh mau ngegempur kayak mana. Karena Madrid udahlah mainnya monoton, terlalu ngandelin sayap terus tambah crossing. Nah, itulah jadi kelemahan Madrid di musim ini terutama ya. Madrid itu selalu kesulitan lawan tim-tim yang main parkir base. Nah, untungnya setelah pas mau gol Mendy itu eh,
Toni Kroos bisa dibilang pintar kali mencari celah. Dia itu kan dari posisi corner, dan dia bukan menendang bola ke arah mulut gawang dari Atalanta, tapi dia cari temannya dan itu adalah Modric, dan Modric oper ke Mendy dan Mendy shooting dengan kaki kanan. By the way, itu golnya keren, dan itu merupakan apa ya, gol yang nggak disangka-sangka sih. Seorang Ferland Mendy yang notabene dia kaki kiri, dia kaki kidal, tapi dia mencetak gol melalui kaki kanan, dan placingnya itu betul-betul nggak bisa dijangkau oleh gol ini, dan merupakan keunggulan buat Madrid. Praktis kan setelah itu Madrid sesekali juga nyerang, dan sesekali juga mereka bertahan karena mereka tahu mereka udah unggul. Mereka udah unggul 1-0, berarti udah keuntungan buat mereka nanti di leg kedua. Nah, tetapi Atalanta masih menunjukkan semangat juangnya, dan pertandingan pun berakhir 1-0. Nah, kenapa tadi di awal saya bilang masih banyak kekurangannya? Yaitu saya ngelihat permainan Madrid musim ini sangat-sangat monoton. Mereka itu kalau misalnya udah di tengah nih kan, ketika Varane atau Nacho oper ke Kroos. Kroos itu dia cuma cari sayapnya ke kiri berarti ke Vinicius, kalau atau Mendy ke kiri, sayapnya ke kanan itu berarti ada Vazquez atau Asensio. Nah, jadi Kroos ini dia cuma main di kedua sayap, dia cuma long pass ke sayap kiri, long pass ke sayap kanan. Tapi ketika di tengah dia tuh nggak berani ngasih bola. Contoh, misalnya dia ngasih bola ke Modric oper ke Modric oper ke Isco. Nah, pas pertandingan tadi itu salah satu umpan cantik itu kan waktu pas Mendy pemain Atalanta di kartu merah. Nah, itu merupakan salah satu one to touch yang paling bagus menurut saya. Nah, itu pula yang tidak bisa dimaksimalkan Madrid menjadi gol. Nah, kalau menurut saya nih di leg kedua prediksi saya, Madrid nggak boleh main seperti ini lagi. Pokoknya harus total menyerang lah. Tapi ya tetap jangan lupakan bertahan juga defense. Nah, karena saya punya firasat Atalanta ini bakal main ke Ajax dua musim yang lalu. Ajax kan kalah di kandang juga 2-1, tapi bisa unggul 4-1 di kandang. Nah, jadikan Ajax kemarin itu adalah pelajaran bagi Madrid supaya mereka tuh nggak kena gol, atau ya nggak sampai di comeback lah sama Ajax. Nah, jadi untuk pertandingan ini saya apresiasi Madrid menang, tapi masih banyak kekurangannya, dan jangan berpuas diri dulu. Jujur saya sangat mengapresiasi mereka bisa menang hari ini, tapi memang masih banyak kekurangannya. Nah, semoga kekurangan itu bisa teratasi untuk match-match selanjutnya. Minggu ini jumpa Sociedad, minggu depan jumpa ATM, dan setelah itu baru jumpa Atalanta di leg kedua. Kalau nggak salah sebelum Atalanta entah Celta Vigo entah LC, lupa saya. LC kayaknya, LC. Baru jumpa Atalanta lagi. Jadi akan sangat berat, tapi saya optimis Madrid bisa mengatasi ini semua. Oke, itu aja dulu. Padahal banyak pemain absen juga ya. Tapi saya sangat salut lah perjuangan Madrid hari ini. Itu aja dulu, nanti kita jumpa di lain kesempatan. Thank you for watching.